Apa rukun solat yang ke-11? Yaitu membaca solawat Nabi. Kalau orang solat tidak baca solawat, maka solatnya tidak sah. Dalam solawat ini kitalah wajib membaca, tasdidnya harus benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam baca sholawat ini jangan sampai lamnya panjang. Allahumma sholli, jangan panjang-panjang, wong gak ada ianya, haram dia. Bukannya dapat pala, dapat palu, gara-gara salah baca. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hadiya asyaraha salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahudin akhirin. Adapun yang ke-11-nya rukun salat, yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu, waktunya sesudah tasyahud akhir, ay ba'da tasyahudin akhirin, yakni sesudah membaca tasyahud yang terakhir. Fala tujzi'u qablahu, maka tidak memadai membaca solawat qablahu, sebelum baca tasyahud. Wa aqalluha, adapun sekurang-kurangnya bacaan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu bacaannya Allahumma sholli, ya Allah rahmatilah olehmu, ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'zimi, yakni berrahmatilah olehmu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang disertai dengan keagungan, penghormatan. Au sallallahu ala Muhammad, atau bacaannya sallallahu ala Muhammad. Au ala rasulihi, atau bacaannya sallallahu ala rasulih. Au ala nabi, atau bacaannya sallallahu ala nabi. Duna Ahmad, tidak sah kalau sallallahu ala Ahmad. Wa sunnah fi tasyahudin akhirin wa qila yajibu salatun ala alihi, dan disunnahkan pada bacaan tasyahud yang terakhir, pada tasyahud yang terakhir, dan ada pendapat wajib hukumnya salatun ala alihi, sunnah membaca solawat atas keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayahsulu aqallu salati alal al bi ziyadati wa alihi, maka hasil oleh sekurang-kurangnya bersolawat atas keluarga dengan menambahkan bacaan wa alihi.
ma'aqallis salat bersama sekurang-kurangnya bacaan salawat. La fil awwali 'alal ashah, tidak disunahkan membaca salawat kepada keluarga pada tasyahud awal atas qaul yang paling sahih, libinaihi ala takhfif, karena mendasarkan tasyahud awal atas mencepatkan. Wali anna fiha naqla ruknin qauliyin ala qaulin, dan karena bahwasanya padanya ada memindahkan rukun qauli atas satu pendapat, wa huwa mubtilun ala qaulin, dan itu membatalkan atas satu pendapat. Wa ikhtira muqabiluhu li sihhati ahaditsa fihi, dan dipilih oleh lawanan qaul ashah karena ada kesohehan hadis-hadis fihi pada lawanannya. Wa yusannu akmaluha fi tasyahudin akhirin, dan disunahkan oleh paling sempurnanya bacaan sholawat pada tasyahud yang terakhir. Wa huwa, yaitu bacaannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu taqaddama fit tasyahudi falaysa huna ifradus salati anhu. Adapun bacaan salam yaitu telah terdahulu pada tasyahud, maka tidak ada di sini tempat menyendirikan salawat daripada salam. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad, dan tidak mengapa menambahkan bacaan sayyidina sebelum menyebutkan nama Muhammad. Wallahu a'lam bishawab wa sunnah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita memasuki pembahasan rukun salat yang ke-11. Apa rukun salat yang ke-11? Yaitu membaca sholawat Nabi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, Anda baca sholawatlah kepada Nabi. Ini namanya perintah dari Allah, dan perintah itu hukumnya wajib, dan para ulama sepakat tidak wajib baca sholawat di luar sholat. Berarti yang wajib hanya di dalam sholat, sehingga baca sholawat kepada Nabi dalam sholat merupakan rukun sholat. Kalau orang sholat tidak baca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Baca sholawat. Lalu baca sholawat ini di mana tempatnya? Kapan waktunya? Baca sholawat sesudah kita beres membaca tasyahud akhir. Habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, habislah tasyahud akhir. Di situ baru kemudian kita baca sholawat. Enggak boleh dibalik. Sholawat dulu baru at-tahi, ndasah, enggak tertib. Jadi wajib tertib, berurutan begitu tuh. Karena kudu tertib
tasyahud dulu baru sholawat. Sehingga kalau sholawat dulu baru tasyahud, pastikan sholatnya tidak sah, sebab wajib tertib. Fala tujzi'u qablahu, tidak memadai, yakni tidak mencukupi, maknanya tidak sah bila sholawat itu adanya sebelum membaca at-tahiyatul, sebab diwajibkan tertib antara sholawat dan antara tasyahud. Tasyahud dulu baru kemudian sholawat. Nah, dalam sholawat ini kitalah wajib membaca, tasdidnya harus benar. Tasdidnya harus benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang pokok ala Muhammad. 3. Allahumma, udah 2. Sholli 3 tasdidnya. Ala Muhammad 4. 4 tasdid ini tidak boleh hilang. Begitu, tidak boleh hilang kalau baca itu. Wajib tuh. Kemudian dalam baca sholawat ini jangan sampai lamnya panjang. Lamnya Allahumma sholli wa sallim panjang. Dosa. Lamnya tuh jangan panjang-panjang. Wong enggak ada iyanya. Tuh tulisannya aja enggak ada iyanya tuh sholinya. Allahumma sholli wa sallim. Biasanya tukang sholawatan nih. Main manjang-manjangin aja. Begitu, tukang sholawatan. Enggak boleh. Haram dia. Bukannya dapat pala, dapat palu. Gitu. Gara-gara salah baca. Begitu. Enggak boleh. Harus hati-hati kita dalam ini, masalahnya rukun ini. Bagaimana baca sholawatnya supaya sah? Kalau ukurannya biar sah doang, bacaannya Allah banyak nih. 1, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah jadi tuh, segitu doang jadi udah. Kalau sekedar jadi asal doang Allahumma sholli ala Muhammad, jadi segitu. Kalau sekedar jadi bacaannya itu 1. Ini banyak nih bacaan sholawat nih. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, minimal. 2, boleh kita bacanya sallallahu ala, boleh dalam sholat tuh. Diajarin banyak. 3, sallallahu ala Rasulillah. Tuh boleh tuh sallallahu ala Rasulillah. 4, boleh aja kita baca sallallahu ala Nabi. Sallallahu ala Nabi. Ini banyak nih bacaan nih. Masih lagi nih. 5, kita boleh baca Allahumma sholli ala Rasulillah. Boleh. Gitu tuh. 6, Allahumma sholli ala Nabi. Tuh, ada 6. Begitu cara baca sholawat di tasyahud akhir minimalnya. Jadi banyak bacaannya. Dari banyak tuh udah yang paling tingginya Allahumma sholli ala Muhammad. Dari 6 minimal. Dari minimal ini agar supaya sempurna, sunat ditambahin sayyidina. Dapat ganjaran.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya junjungan kita. Junjungan kita tuh bahasa lainnya adalah penghulu kita. Penghulu kita tuh bahasa lainnya pemimpin kita. Pemimpin kita. Ada orang nggak boleh, jangan ngomong Nabi Muhammad pemimpin, nggak usah. Dia bukan pemimpin. Nah, begitu. Sayyidina itu maknanya baginda kita, baginda. Sayyidina itu baginda kita, penghulu kita. Penghulu itu pemimpin. Nih, penghulunya belum datang. Tuh, itu penghulu di situ. Pemimpin pernikahan. Pemimpin acara nikah itu disebut penghulu, bukan rukun bukan rukun. Enggak ada penghulu, enggak sah. Bukan penghulu mah. Arti penghulu tuh, biar tahu arti penghulu tuh pemimpin acara pernikahan. Itu mah tuh yang penghulu kita suka sebut. Pak penghulu tuh, pak penghulu tuh pak pemimpin. Mimpin apa? Acaranya, bukan mimpin nikah, mimpin acara nikah gitu. Dia mimpin acara nikah, acaranya doang, bukan pengesah akad nikah. Nggak ada rukun nikah, ada 5: pengantin laki, pengantin perempuan, walinya, keempat 2 saksi laki-laki minimal, kelima ijab qabul. Penghulu nggak ada penghulu, nggak ada. Jadi dia apa tugasnya? Tahu RT, nyatet warga yang mau nginep di situ. Nah, ini mau nyatet warga yang nikah di tempat itu. Maka disebutnya petugas pencatat nikah. Itulah penghulu, petugas nyatet nikah. Ini ditungguin lama banget penghulunya. Udah dikawinin aja, bapaknya ada. Lama-lama biar dia datang tinggal nyatet. Jangan dibikin susah. Itu menungguin aja lama. Begitu penghulu belum datang nih enggak, saya kagak. Begitu. Ini kadang enggak ngerti juga itu dia. Ada yang nikahin. Siapa yang nikahin ini? Begitu. Justru Anda makasih. Duit Anda gak berkurang, tugas Anda yang berkurang. Enak enggak? Dia enak banget. Begitu. Ngambek, enggak ngerti bahwa dia pencatat nikah. Nyatet doang. Enggak lebih enggak. Oh iya, orang ini nikah. Nyatet. Begitu. Kalau nyatet jangan lama-lama. Nyatetnya tuh di sono, di kantor. Kan udah diserahin berkas-berkasnya. Udah diserahin belum? Kan udah jauh-jauh hari. Ini mau nikah makin nanya. Saya mau cek ulang. Mau ngapain? Cek ulang apanya yang harus dicek? Di sono di kantor, jangan sekarang ngeceknya. Namanya siapa? Ya Allah, kan udah dikasih. Sekolah kan udah dikasih, diminta ijazahnya. Begitu. Ngapa pakai begitu-begitu? Bikin lama aja. Udah langsung aja Bapak, Ibu, Saudara yang hadir, yang mulia. Berdasarkan berkas-berkas yang masuk,
kami udah periksa berkas ini, sudah rapi semuanya, dan rukun nikah kita tahu ada 5, nih udah tinggal atu lagi berkas sudah rapi. Berkas sudah rapi, masih nanya juga nama siapa, calon bininya. Lah iya, kalau kagak mah bakal digempur sama RT, bukan bininya, dia mau jadi lakinya aja, kelamaan. Begitu. Yang udah itu mah beresin di sono dulu. Berarti di sononya nggak kerjain pakai ini. Kalau zaman dulu kenapa harus nanya begitu? Karena orang nikah nggak kenal jauh, ujuk-ujuk nikah ditanya, bener enggak bapaknya siapa? Karena zaman dulu mah KTP kagak ada, orang tuh kagak ngantongin KTP, nggak ada berkas, nggak dapat nikahin, supaya nanti kalau ditanya paham si anu, anaknya anu, lahir anu. Kalau sekarang mau berkasnya udah mas, baru masuk atau udah lama biasanya? Lama kadang ya. Iya, udah berbulan-bulan. Iya, jangan. Jadi bisikin kalau ada penghulu kayak gitu, ini pemeriksaan berkas. Lah kemarin kemana aja pak? Pemeriksaan berkas udah mau nikah, pemeriksaan berkas. Ini tenda udah dipasang ini. Begitu. Pemeriksaan berkas tuh sebelumnya. Jadi biar cepat langsung. Jadi khairul umur ajaluhada di situ mau. Sebaik-baiknya perkara pernikahan yang paling cepatnya. Maka kalau telat, kalau ada yang ngerti nikahin. Kalau ada yang ngerti, nanti dia datang nyatet, girang penghulu yang ngerti nih gir, yang ngerti mau gir, alhamdulillah. Iya, gitu kerjaan, iya berkurang, udah enak tuh begitu. Ini nggak ngerti, dia ngambek, wah kagak paham. Kagak paham begitu, ini nggak benar. Intinya Sayyidina tuh penghulu kita tuh artinya pemimpin kita, pemimpin tuh bahasa dulu, penghulu, baginda kita. Sunat tuh ngomong baginda tuh, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a iba'dikum ba'do. Jangan Anda panggil Rasul kayak manggil teman. Begitu. Jangan. Kemudian bagaimana kalau sholawat kepada keluarga Nabi? Hukumnya sunnat ab'ad. Sholawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah ab'ad dalam sholat. Artinya kalau ditinggal sholatnya sah, tapi kurang sempurna. Karena itu diajarkan sujud sahwi. Jadi kalau pengen pendek kita sholat, jadi biasanya orang taraweh nih, pengen pendek, habis at-tahiyatul, tahiyatnya pendek lagi, at-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah salam jadi tuh begitu. Salat jadi udah. Kalau yang penting jadi. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan sholawat kepada keluarga itu di tasyahud akhir hukumnya wajib. Ada tuh ulama. Wajib katanya. Di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud awal enggak. Jadi tasyahud awal mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Langsung diri. Kalau di tasyahud
awal. Ini wa ala ali ini adanya di tasyahud akhir, kecuali tasyahud awalnya makmum yang imamnya lama. Kalau jadi makmum enggak boleh dia bengong, dia tasyahudnya duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam belum bangun, kayaknya kurang divakum ini karpet. Jadi kalau bengong tuh apa aja kemana-mana pikirannya. Jadi terusin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Belum bangun juga, kama shollaita. Terus saja sampai imamnya bangun berdiri ya. Kalau jadi makmum. Kalau sendiri ndak ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, titik segitu. Berdiri langsung. Kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud awal. Kalau tasyahud awal. Itu begitu. Itu begitu. Nah, di tasyahud akhir sunnah-sunnah baca sholawat ditambahin baca sholawat kepada keluarga Nabi, kepada keluarga Nabi. Nabi disuruh sampein sama manusia sedunia, khususnya umat Islam. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakan olehmu, wahai Nabi Muhammad, aku tidak minta upah dan bayaran dalam dakwah ini sampai Anda mengenal Allah, mengenal terima kasih dan seterusnya, melainkan yang aku minta sayangi keluarga kami, ahlul bait, anak cucunya Nabi. Sayangi anak cucunya Nabi. Kita tuh diminta begitu, kudu sayang. Maka disuruhlah kita baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali kita baca, tapi anak cucunya dikurungin begitu. Ini repot begitu. Yang mau kita minta syafaat kakeknya, cucunya dikurungin. Ini kalau kita mimpin satu wilayah bisa acak-acakan, yang kayak begitu bisa acak-acakan begitu. Orang kakeknya kita mintain syafaat, cucunya dikurungin. Ini jadi repot begitu. Repot kalau enggak. Ini disuruh kita baca sholawat sama keluarga, disuruh. Bagaimana kalau pengen pendek? Wa ala alih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Pendek. Ya rada panjangnya wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bacaan sholawat kepada keluarga dalam tasyahud awal tidak sunnah. Dalam tasyahud awal tidak sunnah. Dalam tasyahud awal. Kenapa? Bila kita mengata wa alal ali adalah wajib, qaul dhaif, berarti memindahkan rukun qauli di luar tempatnya, dan ada pendapat bakalan batal sholatnya. Jadi ndak usah tasawud awal ma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, titik udah. Jangan pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad untuk tasyahud. Adapun tasyahud akhir segitu kalau pengen pendeknya.
Bagaimana kalau pengen solawat ini sempurna seperti Bapak yang Ibu baca? Itulah yang paling sempurna. Yang kalau orang bersumpah, dia tidak bakalan gugur sumpahnya kecuali dengan baca solawat ini. Artinya, saya bersumpah dengan proyek Saigul ini, saya akan membaca solawat kepada Nabi dengan solawat paling top markotopnya. Bacaan apa itu? Ya yang Ibu Bapak baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini solawat paling tingginya solawat. Udah paling topnya dah. Mau yang mana aja, udah kalah main. Enggak bisa, enggak bisa lawan. Kenapa? Enggak bisa lawan. Ini langsung dari Nabi, Nabinya dari Jibril, Jibrilnya dari Allah. Jadi enggak lawan. Solawat paling tingginya ini. Tapi kenapa ada solawat macam-macam? Begini. Ada orang adu sama kiai. Kiai minta petunjuknya, minta sarannya. Saya ini usahanya lagi menurun. Tolonglah dibagi zikir-zikir supaya dekat sama Allah. Dengan itu sebab itu usaha saya maju. Itu dikasih solawat sama kiai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ditulisin sampai innaka hamidum majid. Lah ngamuk. Ini dari kecil gua baca. Begitu jawabnya. Dari kecil gua baca, tapi enggak sering lagi sholat doang. Bukan gua baca. Jadi dikasih amalan itu kagak yakin. Padahal itu yang dia baca dalam sholat. Tiap hari. Maka muncullah sholawat nariyah. Sholawat macam-macam nih sholawat. Begitu. Oh ini iya nih. Ini duit nih. Begitu. Jadi emang begitu. Begitu. Itu kenapa itu sholawat di ratib haddad tuh enggak ini. Enggak yakin kalau sholawatnya. Emang orang kampung itu harus kudu muncul. Rezeki nih, rezeki. Begitu. Jadi kudu begitu, susah. Kenapa Pak Jisur? Emang ada yang kayak begitu. Jadi kurang yakin. Padahal sholawat saudara, kalau yang paling tingginya ya ini. Baca aja sehari 10.000. Begitu. Hah? Sekali doang tapi. Lagi sholat. Begitu. Orang disuruh dibulak-balik, yang banyak, begitu, yang banyak. Maka bacaan yang kedua itulah yang sesudah salam disuruh kan Allahumma sholli Muhammad, pendeknya. Yang kedua sallallahu ala ya dah. Begitu yang pendek, begitu. Jadi ini bacaan. Kenapa Ibrahim itu disebut dibanding nabi-nabi yang lain? Padahal Nabi itu banyak. Kenapa Ibrahim? Enggak kama sholeta ala Sayyidina Isa, Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Musa. Kenapa Ibrahim? Begitu. Karena Ibrahim ini jawabannya banyak. Karena Ibrahim ini adalah Nabi yang semua nabi sesudahnya adalah anak cucu dia. Nabi Ibrahim itu ada anak namanya Ishak. Anak nomor 2.
tapi anak nomor 1 juga dari Siti Sarah. Kemudian ada anak namanya Ismail, lebih dulu. Ismail lebih dulu. Tapi Ismail ini dari bini keduanya Ibrahim, Siti Hajar. Ini Ishak, semua nabi sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya anak cucu Ishak. Semuanya. Enggak ada yang enggak. Dari Nabi Isa, anak cucunya Ishak. Ishak bin Ibrahim. Anak cucu Ishak bin Ibrahim. Nabi Yahya, anak cucu Ishak bin Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun. Semuanya anak cucu Ishak bin Ibrahim. Ismail, tidak ada nabi sesudah Ismail kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad anak cucu Ismail bin Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut sebetulnya dapat lagi tuh nabi. Dapat lagi enggak? Dapat nabi. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana kau bersholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad keluarganya Nabi Ibrahim bukan? Nah, dapat lagi di situ tuh. Lah kan Nabi Muhammad anak cucunya dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Yang lain dapat juga. Jadi Nabi Isa kita sebut dalam sholat. Di mana itu? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Keluarga, anak, cucu, cicit, terus semuanya. Itu masuk. Nabi Musa kita sebut. Semuanya. Enggak ada yang enggak disebut. Semua nabi itu emang kita disuruh hormat. Begitu, disuruh hormat. Boleh tanya sama agama lain sebagai perbandingan agama. Ada enggak dia dalam sholatnya menyebut-nyebut Nabi Muhammad dalam ibadatnya di gereja? Enggak bakalan. Kita ada. Menyebut Nabi Isa ada. Menyebut Nabi Musa ada, semua nabi pada kalimat wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Keluarga besar Iblah masuk. Maka kita semua nabi itu kudu hormat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman sama Rasul. Orang baca sholat. Tuh kita itu. Boleh sampai nama tangga kita. Yang Anda sembah-sembah itu. Kita sebut-sebut namanya dalam sholat. Begitu. Dalam sholat. Minimal 5 kali. Sehari semalam pada tasyahud akhir. Wa ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu berdoa. Menjadi sebutan di air. Kenapa Nabi Ibrahim ini disebut-sebut dalam sholat? Karena di antara lahirnya Nabi Muhammad pun doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Bangun Ka'bah. Udah jadi Ka'bah. Dibangun tuh bukan tadinya nggak ada. Tadinya ada. Pondasinya ada. Jadi ngikutin pondasi yang ada. Udah ada. Ditinggiin lagi karena habis banjir besar Nabi Nuh. Banjir besar. Jadi runtuh.
Maka udah jadi Nabi Ibrahim doa diamini dengan kencang oleh putranya Nabi Ismail. Dalam Al-Quran tuh Allah jelaskan, kata Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, kami mohon kepadamu utus di tengah-tengah masyarakat ini, Jazirah Arab, seorang Rasul dari bangsa Arab. Tidak ada Rasul yang dari bangsa Arab selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Rasul di Arab diutus dari bangsa Arab. Itu Nabi Ismail, amin. Nabi Ismail, maka sebagai wujud terima kasih sama Nabi Ibrahim yang minta-minta sama Allah, dan permintaan di Ka'bah itu manjur. Minta tuh depan Ka'bah manjur. Minta depan Ka'bah. Ini Nabi Ibrahim, Tuhan tolong utus di masyarakat Jazirah Arab ini seorang Rasul dari bangsa Arab. Bukan seorang Rasul doang. Kalau Rasul bisa aja bukan dari Arab. Ini langsung anak keturunan orang Arab. Dari Arab. Bangsanya Arab. Diijabah oleh Allah. Itulah lahir Nabi Muhammad. Kapan? Langsung lah, kagak lama itu. Lama. Anak cucu Ismail. Lahir Nabi. Begitu. Sebagai makasih doanya Nabi Ibrahim, maka dalam sholat, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu begitu. Doa Nabi Ibrahim, doa, dan tahu itu orang-orang Yahudi tahu bakal ada Nabi lahir di Arab, itu tahu, bukan nggak tahu, semuanya karena doa datuk-datuknya, yakni doa Nabi Ibrahim alaihissalam minta lahir di Arab. Doa di Ka'bah tuh, maka kata ulama doa depan Ka'bah tuh manjur. Ada orang lama dia tak nikah, sampailah dia 2022 bisa haji. Doa dia, doa depan Ka'bah, doa depan Ka'bah. Karena dia pegel nih bujangan, lama tak nikah. Akhirnya dia doa depan Ka'bah, ya Allah, saya pengen hidup saya saban hari dikelilingin wanita-wanita. Itu pulang daripada hajinya itu jadi tukang sayur. Maka saban hari dikelilingin emang doanya juga pengen dikelilingin manjur. Manjur. Begitu. Manjur. Ada dari Tasik. Doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya hidup nih pegel. Dihina-hina orang mulu. Saya pengen sepulang dari Mekah ini, ya Rabb, kami doa depan Ka'bah pengen semua orang nunduk sama saya. Itu pulang jadi tukang cukur. Biar kata dia kiai, kalau kata dia nunduk. Jenderal kayak nunduk. Itu begitu.
Emang juga doa depan Ka'bah manjur. Iya. Doa depan Ka'bah. Ini presiden aja nunduk katanya iya. Jadi ini bacaan sholawat. Inilah yang kemudian yang paling tingginya daripada bacaan. Begitu tuh. Ini yang paling tingginya daripada bacaan. Begitu. Maka bacaannya sampai innaka hamidum majid. Begitu. Lalu kalau baca sholawat tuh ada ulama berkata kudu ada salamnya. Ini kok sholawat nggak ada salamnya ini, gitu. Itu udah salamnya di assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Ada di mana aja sama aja, begitu. Nggak makruh. Bagi ulama yang mengata kudu menggabungkan tanpa menggabungkan makruh, maknanya dalam satu kesempatan kudu ada sholawat, kudu ada salam. Salamnya mau duluan mau belakangan terserah. Begitu, terserah. Tuh begitu tuh. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammad. Tidak mengapa. Malah bagus, lebih tinggi ganjarannya sebelum lafaz Muhammad dibacain Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sunat membaca siyadah kepada Nabi. Siyadah sunnah hukumnya. Inilah rukun sholat yang ke-11 dengan baru menerangkan sunnah satu, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi. 2, dilanjutin membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim. 3, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ini baru 3, masih banyak sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir yang penting untuk kita baca-baca sebelum salam. Bahkan doa yang paling manjur kalau kita mau minta dalam sholat sesudah selesai tasyahud akhir. Itu paling manjur. Nanti akan diajarkan doa-doa sesudah tasyahud akhir sebelum kita salam. Apa yang diminta, yang dibimbing langsung oleh Nabi, apa yang dibimbing oleh para sahabat, para tabi'in, berbicara sesudah tasyahud akhir, sesudah sholawat, kemudian sebelum salam. Itulah makna wasunna fi tasyahudin akhirin du'aun. Nanti sajalah disunahkan membaca doa sesudah beres tasawuf akhir, beres sholawat. Itu begitu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini sholawat, kalaulah kita sholat, baca yang panjang sampai innaka hamidum majid. Aduh, saya buru-buru mau kondangan. Ya udah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi biar kita tahu mana ukuran jadi, mana ukuran tidak. Begitu. Ini saja buat tanya jawab, waktunya saya persilahkan.